Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat view dan derivative table di dalam SQL Server. Untuk yang materi pertama, gimana caranya kita membuat view terlebih dahulu ya. Di sini akan dijelaskan mengenai pengertian view ya. Jika view itu adalah query yang disimpan di dalam database ya oleh administrator. View itu adalah representasi ya dari hasil tampilan beberapa tabel. Jika dicontohkan di sini saya punya tabel A ya. Kemudian ada tabel B, ada tabel C. Kemudian ingin dijadikan satu view ya, SQL select view yang hasil dari select antara A, B dan C. Kemudian dia nantinya akan menjadi SQL view output yang berasalkan dari kolom yang berasal dari penggabungan antara ketiga tabel tersebut. Misalkan di kolom yang SQL view ini, kolom 1 ini didapatkan dari tabel B, kolom 3 didapatkan dari tabel C ya, kolom 5 nanti didapatkan dari tabel, ini harusnya dia didapatkan dari tabel B yang ini ya. Jadi yang ini dia adalah kolom 5 nih. Ini dia kolom 5, ini ada kolom 1 ya. Intinya dia di sini ada gabungan hasil dari seleksi antara tabel ini ya, ketiga tabel ini. Di sini adalah ilustrasi dengan menggunakan join contohnya. Gimana caranya kita meng-create view? Kita meng-create view adalah dengan seperti ini. Source-nya create view ya. Kemudian kita masukkan jika ada nama skemanya ya, silakan ditulis nama skemanya, misalkan production, kemudian ada departemen dan seterusnya ya, dot ya, titik, nama view-nya apa, kemudian as select statement-nya apa, seperti itu. Jadi ini ilustrasi sama seperti tadi, saya punya banyak kolom dari view. Dia select ada 8 kolom yang merupakan gabungan dari 3 tabel ya, seperti ini. Dijadikan satu, diselect jadi satu view tampilan seperti ini. Yang nantinya ini akan diperlakukan sama seperti tabel ya. Jadi kita mau select tabel, kita bisa juga langsung select view. Select apa, misalkan select bintang from nama view-nya apa, seperti itu. Sama halnya dengan seperti select bintang from nama tabelnya ada apa, seperti itu. Nah ini ya, ini adalah penjelasan mengenai gimana caranya membuat view sederhana. View itu adalah query yang disimpan di dalam database ya. Didefinisikan dengan suatu pernyataan select ya ini. Kemudian di dalam view itu tidak boleh ada perintah order by ya. Jika dia tanpa menggunakan top offset dulu atau for XML, baru dia bisa dikasih order by seperti itu ya. Kemudian untuk menyortirnya ya, kalau kita ingin menerapkan order by ya, itu kita harus menyortirnya di luar query-nya, maksudnya query-nya ini nih. Saat kita create view tadi, create view, nama view, jangan lupa alias. Nah ini kan query-nya yang digunakan untuk create view tadi. Jika kita ingin menerapkan order by ya, karena view itu dia tidak berurut ya, dia harus diletakkan di luar query yang ini diletak di luar. Berarti saya create view dulu, baru saya terapkan itu order by, di mana order by itu adalah hasil seleksi dari view yang sudah saya create tadi, seperti itu, baru bisa. Jadi select bintang from human resource employee list ya. Order by, misalkan order by business entity ID, itu baru bisa. Nah ini contohnya di dalam T-SQL, kita akan berpindah ke SQL Server ya. Nah ini contohnya seperti di job sheet yang di pertemuan ke-8, kita akan membuat view dengan nama view-nya production, product beverage. Di mana view ini dia akan menseleksi ya
produk ID-nya diseleksi, product name, supplier ID, unit price, dan discontinue-nya. Kemudian dia juga akan menseleksi apa? Price type. Jadi ada berapa kolom? Ada 7 kolom, ya, ada 7 kolom yang nantinya akan diseleksi, di mana price type ini nanti hasil dari seleksi ini. Dia pakai case, ya. Case when unit price lebih dari 100, dan keterangannya high. Kalau selain itu keterangannya normal. Jadi jika unit price yang ini ya, di kolom yang keempat ini, jika dia nilainya lebih dari 100, maka akan diberi keterangan high di kolom price type. Price type. Jika selain itu, maka akan diberi keterangan normal. Dia akan select dari tabel production product, di mana dia ingin select kategori ID-nya itu yang satu saja. Jadi intinya di sini dia ingin select satu jenis produk, ya, satu jenis kategori produk, diselect semuanya. Kemudian dia kasih keterangan kategori produk itu, produk-produk yang ada di dalam kategori yang nomor 1 ini, dia harganya tinggi atau dia harganya normal. Jika kita melakukan select biasa seperti ini, sebelum di grid view kan bisa, ya, hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini kalau normal. Kenapa normal? Karena dia kurang dari sama dengan 100. Jika nilainya adalah lebih dari 100, contohnya ini akan diberi nilai high. Dan ini hanya berlaku untuk kategori nomor 1 saja. Ini ya. Seleksi yang ini bisa kita persingkat, ya. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan grid view. Production, ya, ini namanya terserah. Kita coba run. Nah, ini akan sukses. View bisa dilihat kita di sini. Nah, ini adalah view yang barusan dilihat. Ya, yang di grid tadi, jika kalian ingin lihat view-nya, ya, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat desain view-nya dia seperti apa, ya. Dia didapatkan dari tabel apa saja, seperti itu. Dia juga bisa kolomnya apa, terus proses seleksinya seperti apa, ya, di sini. Ini seleksi view-nya, kita tinggal klik desain seperti itu aja. Ya. Kemudian kita coba run lagi. Ini saya close, ya. View sudah terbentuk. Kalau ingin mengubah isinya di dalam view, berarti kita tinggal menerapkan perintah alter, ya. Alter nama view-nya apa, select yang terbaru seperti apa. Perlu diperhatikan, ya, jika kita melakukan atau meng-create view, ya, di situ harus setiap kolomnya harus ada namanya. Contohnya seperti ini, saya hanya select yang seperti ini aja, ya. Jika kalian perhatikan di kolom yang terakhir itu ada keterangan tidak ada nama ini, no column name, tidak ada nama. Jika ini di select biasa, tidak melalui view, dia akan bisa langsung di select, akan muncul hasilnya. Tapi jika kita create view, ya, seperti tabel, itu harus punya nama kolom. Jadi jika yang no column name seperti ini, dia nggak akan bisa di create, entah itu nanti di create view atau di alter, dia nggak akan. Jadi misalkan kalau kita pakai alter aja yang tadi, ya, kita execute, dia akan muncul tulisannya create view, ya, atau function itu tidak bisa dilakukan karena kolomnya itu nggak dispesifikasikan, nama kolomnya, ya, ini kolom name-nya tidak dispesifikasikan di kolom yang ke-6. Kolom yang ke-6 itu yang mana? Yang ini kan, kolom ke-6. Yang ini adalah kolom 1 sampai 5, yang ini adalah kolom ke-6. Sehingga gimana caranya biar dia bisa dispesifikasikan? Ya, berarti kita harus menambahkan perintah alias, ya. Mau dikasih nama apa? Nama kolomnya. Ya, contohnya sama seperti tadi, price type seperti ini. Nah, jika sudah dikasih nama seperti ini, berarti dia bisa langsung dialter, dia langsung jalan, ya. Kemudian kalau kita mau select view, ya, kita tinggal select biasa.
select bintang aja ya, from production product beverage. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tandanya udah berbeda ya. Ini yang ini menandakan tabel, yang ini menandakan view. Kita bisa langsung run. Nah, ini hasilnya akan sama. Jika mau ngedrop ya seperti apa, kita tinggal drop nama view-nya apa. Drop view namanya apa. Seperti itu. Di drop, dijalankan, oke, sudah berhasil di drop. Oke, itu penjelasan tentang view. Kemudian kita akan kembali lagi ke penjelasan tentang derivate table. Kita akan kembali lagi ke slide PPT-nya. Oke, materi yang selanjutnya adalah derivate table atau tabel turunan ya. Jika kita perhatikan ya, tabel turunan itu apa sih kita? Tabel turunan itu adalah query ya, query yang diberi nama, dibuat di dalam outer select statement. Tidak disimpan pada database yang merepresentasikan virtual relational tabel. Secara tidak langsung dia adalah virtual relational tabel, ya, tabel turunan. Cara penulisannya ya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Select nama kolomnya apa dari, nah, derivate table definition, derivate table alias. Di derivate table definition ya, itu diisi query ya, query Anda apa di sini. Jangan lupa setelahnya from diberi kurung buka dan kurung tutup ya. Query ini ya, query yang ini yaitu diselect lagi ya, difilter lagi di query yang di atasnya, sehingga di sini kita bisa menulis SQL itu dengan lebih mudah dan bisa menerapkan fungsi modular. Ya. Outer select-nya ini keterangannya yang dibuat dalam outer select statement ya, yang seperti ini ya. Jadi keterangan yang ini ya, ini outer select-nya, yang ini adalah derivate table. Kita coba langsung contoh aja ya. Jadi ini contohnya ya. Ada penerapan temporary table. Kalau kalian lihat di sini visual relational table, virtual ya. Jadi temporary tabel. Misalkan tadi saya ingin menseleksi city ya. Dari suatu tabel saya ingin menseleksi data. Di situ ada data tentang kota. Total kota di situ ada sekian baris ya, 4.079 baris. Kemudian ya, dia ingin mendapatkan hasil dari seleksi itu tadi, di mana misalkan ada keterangan, ada kualifikasi sendiri di sini ya. Saya ingin mendapatkan penduduk di dalam kota itu yang populasinya adalah sekian ya, lebih dari 10.000 kali 1.000, populasinya seperti ini. Kemudian hasilnya akan diperkecil. Jadi hasil yang di warna kuning ini ya, itu adalah hasil seleksi dari yang warna biru ini setelah difilter lagi. Di sini populasinya adalah yang sama dengan keterangan yang ada di sini. Kemudian akan diseleksi ya, yang ini adalah derivate table ya, yang digunakan sebagai temporary table juga. Kemudian di dalam temporary table ini dia juga akan nanti menseleksi, memberi keterangan lagi. Saya misalkan mau menseleksi negaranya dengan kode yang seperti ini, baru di situ ada query outputnya ya. Kalau kita perhatikan lagi ya, yang kuning tadi adalah yang di bagian ini, yang temporary table itu yang di tengah-tengah derivate table definition ini. Kemudian seleksi yang luarnya ya, seleksi yang luarnya ya, itu adalah di atas ini, kolom di sini. Kita bisa menambahkan bar di bawahnya ini, sehingga untuk menseleksi yang di bawah ini lagi, seperti itu. Barnya yang ini. Itu ilustrasinya ya.
Kemudian untuk penulisan derivative table ya atau tabel turunan itu syarat yang pertama, syarat yang harus dipenuhi ya, itu harus mempunyai alias. Kemudian harus mempunyai nama untuk setiap kolom. Jadi misalkan seperti yang tadi ya, tidak diberi alias sehingga muncul no column name ya, kolom nggak ada namanya, itu juga nggak akan bisa dibuat untuk seleksi derivative table. Jadi harus diberi alias agar ada namanya. Kemudian di setiap kolomnya harus ada nama yang unik di setiap kolom. Kemudian tidak menggunakan perintah order by kecuali dia kalau dikombinasikan dengan top atau offset sama fetch seperti itu. Selanjutnya adalah tidak direferensikan ke multiple times in the same queries ya. Tidak dilakukan referensi berkali-kali di dalam query yang sama, direferensikan ke situ berkali-kali. Contohnya kita langsung ke ini ya, ke contoh. Kemudian yang kolom kedua ini adalah derivative table ya, itu mungkin juga untuk menggunakan internal atau external alias kolom ya, mereferensikan parameter dan bisa dilakukan nested ya, seperti itu. Ini contohnya untuk parsing argumen di dalam derivative table. Nanti kita akan belajar yang lebih singkat lagi, tapi di sini ada contoh. Di derivative table itu kita juga bisa menaruh argumen ya. Saya misalkan di sini ada variabel dengan nama employer ID, tipe datanya integer dengan isinya 9 seperti itu ya. Employer ID itu nanti isinya dia 9. Nah, yang di sini ini adalah bagian dari derivative table-nya, ya enggak? Yang tadi. Yang ini adalah seleksi kolomnya, ya. Ini seleksi outernya, yang ini. Dimana seleksi outer yang ini adalah nyeleksi dari yang ini, ya. Jadi saya misalkan saya mau select tabel sales order, saya hanya ingin mendapatkan tahunnya ya, kolom tahun yang saya beri nama ke order year, dan saya ingin mendapatkan customer ID ya. Dua kolom itu dari tabel ini, di mana employer ID-nya itu nanti adalah isinya sama dengan yang ada di sini, variabel ini isinya adalah 9. Berarti saya ingin men-select ini ya, order year sama customer ID dari tabel sales order, di mana employer ID sama dengan 9. Sama seperti itu tadi. Kemudian untuk yang derivative tabel yang bagian ini akan diberi nama, dialiaskan derivative year ya, tahunnya. Setelah itu baru diselect ke atas ini. Saya ingin mendapatkan order year-nya ya. Terus count distinct-nya ya, saya ingin menjumlahkan customer ID, jadi nanti di tahun misalkan 2001 jumlah customer ID-nya misalkan 20 seperti itu. Di tahun 2020 customer ID-nya jumlahnya misalkan 15, nah, seperti itu. Jadi ini adalah jumlah customer-nya, ini adalah tahunnya, seperti itu. Dan saya grupkan berdasarkan order year ya. Jadi nanti dikelompokkan berdasarkan tahun. Di dalam derivative table itu sendiri nanti bisa menggunakan argumen yang seperti ini ya, ada parsing parameter yang model seperti ini ya, tinggal dipanggil. Dan otomatis perlu diingat harus diinisialisasikan di sebelumnya ini ya, select Anda ya, yang ininya, yang employer ID-nya atau yang variabel yang lainnya, baru bisa dipanggil ke bawahnya seperti itu. Kita coba langsung ke contoh di T-Square-nya ya, langsung contoh codingnya. Nah, ini untuk yang derivative table ya. Nanti untuk contoh latihan soal pertemuan ke-8 ini bisa Anda download di LMS. Di sini saya akan menggunakan database Polynema terlebih dahulu. Bisa di-create sembarang database. Saya akan meng-create tabel sales dulu. Saya pakai satu contoh table aja. Saya create tabel sales di sini, di mana kolomnya ada dua, yaitu salesperson sama area ya, namanya sama areanya ya, seperti itu. Terus di sini adalah uangnya ya,
jumlahnya, penjualannya. Ini misalkan north, yang ini south ya, utara sama selatan ya, wilayah seperti areanya ya. Misalkan Indonesia bagian utara gitu kan, Indonesia bagian selatan ya, seperti itu. North sama south di sini namanya. Di sini jumlah total ini untuk yang derivatable ya. Uang nanti hasil penjualannya soal pertemuan ke-8 ini bisa download di SMS. Kita klik insert dulu ya. Di sini saya akan menggunakan kemudian kita database select dulu ya lebih dahulu ya. Bisa diklik sembarang database tabel sales. Saya akan meng-create tabel sales dulu. Saya pakai satu contoh tabel aja. Saya create tabel sales di sini, di mana kolom D-nya ada 2, yaitu salesperson sama area ya. Namanya sama terus areanya. Kita cek dulu. Ini sudah masuk. Terus di sini adalah contoh yang pertama adalah penjualannya tabel turunan. Ini misalkan tabel yang ini simple ya, utara. Di mana saya ingin mendapatkan areanya, semua data ya dari Indonesia seleksi yang ada di sini, Indonesia bagian selatan. Ya. Kalau kita lakukan seleksi seperti ini biasa ya, di sini select jumlah total ya, uang saya hasil ingin penjualannya namanya si person digabung dengan dia areanya apa ya, sudah. Kemudian kita diawali kurung buka dan kurung tutup, yang itu nantinya akan saya jadikan satu kolom namanya sales detail. Jadi kolom sales detail itu gabungan dari nama, kurung buka, wilayah, kurung tutup gitu. Kita bisa pakai nama kolomnya apa, di plus apa, kalian bisa pakai plus banyak sesuai dengan kombinasi yang ingin dibuat. Di sini contoh yang pertama kemudian adalah contoh tabel value itu adalah yang di mana saya ingin mendapatkan ini ya, tadi semua data ya dari seleksi yang ada di sini. Kalian lihat ya, value kalau kita lakukan seleksi seperti ini biasa, uangnya ya, berapa, select ya, salesnya ya, seperti itu. Saya ingin di situ saya hanya ingin mendapatkan digabung dengan dia areanya apa, nilai yang lebih dari 100 diawali kurung buka dan kurung tutup, yang itu nantinya akan saya jadikan satu tabel turunan namanya sales detail. Jadi kalau sales detail itu gabungan dari seperti ini nama ya, saya select sales buka, ini wilayah, value from sales ya, gitu. Seperti ini kita bisa pakai nama kolomnya apa, di plus saya pakai, dan bisa pakai plus banyak sesuai dengan di mana kombinasi yang pendapatan atau hasil penjualannya. Kemudian lebih dari 100 value itu adalah kurung yang kalau kita pakai tabel ini ya, si tabel turunan, kita harus masukkan itu di kalau kalian ya, setelahnya from value baru seleksinya itu dimasukkan di setelahnya money, uangnya berapa, seleksinya apa dia, kemudian kualifikasinya yang ada di sini. Nah di situ dimasukkan, saya hanya ingin mendapatkan sini di bawahnya alias. Jadi setelah kita nilai yang lebih dari variable harus diberikan alias. Sebenarnya kalau disalib bintang from derivative sales, di mana derivative sales itu sendiri adalah temporal seperti ini ya. Saya select sales yang isinya adalah ini value from sales. Jadi dengan ya seperti ini kita menurunkan seperti kemudian kita bisa mendapatkan kualifikasi yang ini lebih mudah. Jadi sistemnya bisa pendapatan atau hasil penjualannya dia itu yang lebih dari 100. Ini ingin mendapatkan turunan. Kalau kita pakai tabel turunan, fungsi tabel turunan, kita from harus tabel yang masukkan itu di sini ya, setelahnya from values-nya yang seleksinya itu dari setelahnya from di kurung buka seleksinya misalkan seperti itu. Kemudian ya, kualifikasinya yang tidak ada karena itu dia dimasukkan di paling rendah adalah sini, di bawahnya dari sama dengan alias. Jadi setelah kita seleksikan tadi kan dari tabel harus diberikan alias yang lebih. Contoh yang disalib bintang from derivative sales, di mana derivative sales itu sendiri adalah temporary table ya. Jadi yang isinya adalah ini seperti contohnya. Jadi ya, dengan kita menurunkan seperti ini kita bisa mendapatkan kualifikasi yang lebih mudah. Jadi sistemnya bisa lebih modular. Misalkan kalau teman-teman pengen mendapatkan contoh berubah ya, biasa ya, saya mendapatkan area bintang from tabel yang tadi, jumlah penjualannya ya, values-nya yang total dari
100 total penjualannya sama saja. Dia ada berapa area yang ditangani, dia total adalah penjualannya ada berapa orang dari sama itu satu bisa menggunakan perintah ini. Kemudian saya grup ini kita bisa mendapatkan seleksi yang lebih area atau yang angka lebih bukannya dia berdasarkan area. Saya ingin di area yang utara north itu salesnya itu ada berapa totalnya. Contohnya ya kita pakai nomor sales per area itu ada berapa, didapatkan dari dia menjumlahkan ini values-nya ini ya. Kalau ini adalah kemudian jumlah total sales per se, pengen mendapatkan area penjualannya, terus dia bisa mendapatkan jumlah penjualannya yang didapatkan kalau kita sama total grupkan. Kita kasih contoh total penjualannya ini. Kalau dia ada berapa area yang ditangani, dia total hasil penjualannya ada berapa ya, seperti total sales bisa menggunakan perintah ini. Kemudian saya grupkan berdasarkan ada berapa area, kemudian saya grupkannya dia berdasarkan area. Jadi di area yang utara ketiga ya, itu salesnya itu ada berapa totalnya. Ini kita nomor sales per area itu ada berapa, didapatkan dari dia menjumlahkan ini. Kalau yang ini dia menerapkan fungsi values-nya ini ya. Kemudian jumlah total sales person, total biasa contoh yang tadi jualannya ya, yang belum ada derivative-nya itu adalah data saya seleksi bisa mendapatkan kita di total area sales yang kasih note dia dapat penjualannya berapa total. Kalau di note jumlahnya berapa, jumlah uangnya berapa, seperti ini. Ada berapa bagian, tapi nanti jika kita pakai total sales biasa ya, terus kalau kita sebenarnya juga bisa mendapatkan ada berapa kriteria yang nanti dijumlahkan. Misalkan saya ingin mendapatkan contoh yang data yang hanya not saja, seperti itu. Berarti kan kita tinggal menambahkan merki ya di sini, seperti itu. Atau kita juga bisa menerapkan derivative sehingga sistemnya lebih modular dan kita seleksinya bisa lebih. Kalau yang ini dia menerapkan fungsi mudah ya. Kita tinggal memasukkan ini. Jika kita seleksi biasa, contoh yang tadi yang di dua ini seleksi yang belum ada derivative-nya, innernya saya seleksi bisa mendapatkan outer yang ada di sini. Di total area sales yang seleksi not dia sebagian aja, saya jualannya berapa, mendapatkan jumlahnya berapa, jumlah uangnya berapa, number area sales akan. Tapi nanti jika kita pakai sales biasa ya, kita sebenarnya juga bisa mendapatkan kriteria yang kemudian saya juga ingin mendapatkan ya tabel yang besarnya seperti ini. Saya ingin filter iris-iris lain. Berarti kan kita bisa menambahkan ya di irisan itu ya saya. Atau kita juga bisa menerapkan dari table sehingga saya menggunakan tabel turunan atau dari seleksinya sehingga saya bisa menerapkannya lebih mudah. Saya hanya ingin seleksi dua kolom ini aja, memasukkan ini ke total tabel dua kolom ini aja. Jadi ini seleksi. Kemudian saya hanya ingin selectnya adalah area yang ada di sini, seleksi outer yang ada di sini. Saya juga bisa. Terus saya juga melakukan seleksi sebagian aja. Saya cuma ingin mendapatkan total area salesnya ya, number area sales aja, lebih dari misalkan yang lebih dari 100 seperti itu. Atau total area sales juga ini didapatkan dari yang ini. Ya, ini kan jadi lebih mudah kalau kita pakai yang besarnya seperti ini. Saya ingin filter. Jadi saya cuma ingin dapatkan yang ini kan irisan sama yang area salesnya lebih dari saya untuk memudahkan. Saya pakai metode menggunakan tabel turunan derivative tadi sehingga saya bisa menerapkannya lebih modular. Tuh, saya hanya ingin kemudian seleksi dua kolomnya ini yang agak banyak sales sama total. Ini kalau saya pakai select biasa seperti ini. Ya. Kemudian saya hanya bisa mendapatkan adalah areanya aja ya, namanya siapa, areanya. Terus saya juga ingin select, tapi saya selekan awalnya total area salesnya ya, mendapatkan beberapa saja. Berarti lebih kan dari misalkan
turun yang lebih dari 100 seperti itu, seperti ini ya. Atau total area salesnya yang lebih dari 300. Nah ini kan jadi lebih mudah kalau kita pakai sama yang ada tabel turunan seperti ini ya. Jadi saya cuma ingin dapatkan yang itu sama yang area salesnya lebih dari 300. Jadi kan seperti ini. Saya pakai bintang from metode derivative table tadi, hasilnya jadi seperti ini. Kalau saya jadikan seperti ini, kemudian jika contohnya ini yang agak panjang ya, sama ke seleksinya. Tapi kalau saya pakai select biasa seperti ini, ya, saya bisa mendapatkan salespersonnya juga. Lebih mudah, ya, namanya siapa, areanya, nomor penjualannya dia berapa, total salesnya seperti apa. Tapi saya selekan awalnya seperti ini. Saya ingin mendapatkan beberapa saja. Berarti kan kita harus ya seperti ini aja dulu ya, untuk tabel tadi ya, seperti ini ya. Dapat misalkan di titik ini saya beri, saya select tanpa aware sama yang ada event ya, cuma ada satu ya, sales, atau yang ada itu saya bisa dua where area seperti ini, and area dari sales ya. Kalau saya jadikan seperti ini sama saja kan, sama ke seleksinya. Tapi dengan seperti ini saya bisa apa tadi, seleksi lebih total sales tadi ya, misalkan sama dengan lebih dari 300. Contohnya tadi sales personnya nggak ada ya, kalau lebih dari 300 kita pakai lebih dari 200 ya, seperti ini aja dulu ya. Saya cuma bisa dapat Bob saja. Coba langsung kan. Kalau saya select tanpa aware, ya, Bob cuma ada satu area sales ya, atau yang ada bukan total area sales ya, di sini dia sudah total bisa dua where area ya, yang ini ya. And saya cari yang kolom ini loh, lebih dari 200 where kita run ya. Nah udah sama dapatkan seperti itu, jadi lebih mudah kalau kita pakai dari table, karena kita bisa langsung ambil tabel yang besar, kemudian kita sesuaikan dengan irisan-irisannya. Sama dengan lebih dari 300. Saya mau select yang apa, bisa kita sesuaikan dengan bebas. Itu contoh ada ya. Kalau contoh yang lainnya adalah dari table dengan lebih dari 200. Tabel di SQL kita coba pakai ini SQL lagi. Nah, di sini jika ada di job sheet ya, dia akan coba langsung seleksi di tabel production product ya. Kemudian ini seleksi yang ini adalah sales view yang sebelumnya. Bukan total area sales ya, di sini dia sudah total sales dari kategori yang ini ya. Dan saya cari yang kolom ini berarti yang tinggi. Kita run. Kita juga bisa menggunakan dari table seperti dapat. Hasilnya seperti itu, jadi lebih mudah. Kalau kita pakai kemudian karena contoh yang lainnya kita bisa langsung mendapatkan tabel yang besar, seleksi dari data sesuaikan dengan irisan-irisannya, mendapatkan customer ID dan seperti ini. Saya mau select yang apa, bisa kita sesuai customer ordernya itu. Contohnya, contoh yang lainnya adalah dari table harga dikalikan jumlah ya, terus saya jumlah kita coba pakai di SQL-nya nanti. Nah, di sini ada di job sheet ya, dia akan lakukan seleksi di tabel production product ya. Kemudian ini seleksi yang ini adalah sama seperti view yang sebelumnya. Terus di sini dia ingin mendapatkan seleksi, terus ada barang yang kedua dan dengan tipe price-nya yang tinggi. Nah, kita juga bisa menggunakan dari table seperti yang yang bagian. Kemudian contoh yang lainnya, jika saya ingin mendapatkan misalkan dia seleksi dari data yang ini ada yang di salah satu order yang sama, saya ingin mendapatkan customer ID, kan nggak belanja hanya satu barang saja. Jadi hasil yang di mana total sales per ordernya itu saya dapatkan dari harga dikalikan jumlah yang mesum ini, misalkan saya belanja ya, terus saya jumlah adalah 100, jadi misalkan unit price-nya nanti ada kemudian kenapa kok pakai grup ya, karena saya ingin memecahnya dia itu, kalau saya belanja ya 100 kan dibaginya berdasarkan customer siapa,
terus nomor ordernya apa, berarti terus ada barangnya berdasarkan customer ID sama order ID, harga satu order ID itu mewakili satu kelompok ya, seperti itu. Jadi pembelian belanja ya, satu struk itu ada banyak barang dan di dalam satu waktu yang di dalam sama seperti itu, makanya dia digrupikan seperti ini. Yang kemudian dia juga ada inner join. Kenapa pakai inner join? Karena kan saya ingin belanjakan sales aja data di dalam sales order detail dan akhirnya order ID yang sama dengan kalau saya seleksi seperti ini, hasilnya datanya misalkan saya belanja ini, kemudian di soal itu 100 ditambahkan 175. Gimana caranya kalau saya ingin mendapatkan kemudian pakai grup jumlah dan rata-ratanya dari pecahnya dia itu. Kalau setiap penjualan yang berdasarkan dari kan dibaginya berdasarkan customer ID-nya siapa, berarti kita perlu nomor ordernya itu ke dalam grup by-nya berdasarkan customer ID sama order. Di hasil yang besar ini di setiap customer ID satu kelompok ya, penjual pembelian belanja ya. Misalkan satu struk itu ada banyak barang dan di dalam satu waktu ya cari customer ID sama yang seperti ada dia digrupikan seperti ini. Kemudian dia juga ada inner join. Kenapa pakai inner join? Karena saya ingin mendapatkan sales data di dalam sales order detail di mana customer ID-nya itu sama dengan satu. Nah, karena saya kasih keterangan saya nggak bisa diletakkan setelah datanya seperti ini. Saya pindahkan kemudian di soal itu dia ingin saya ingin mendapatkan data yang tadi. Gimana caranya kalau saya ingin mendapatkan, kalau kita belum dilakukan jumlah dan hasilnya dari nggak muncul ya, karena setiap penjualan yang berdasarkan dari harus di customer ID grup. Kalau kita belum pakai customer ID, customer ID satu tadi itu ke dalam hasilnya sebanyak ini. Customer ID-nya masih campur. Di hasil yang besar ini di setiap satu ini belanja berapa kali? Ya seperti itu. Berarti misalkan nih contohnya kita coba kita cari di mana customer ID-nya ada di. Nah di soal yang selanjutnya itu adalah kita ingin mendapatkan data. Customer ID ini telah total belanja semuanya ini. Kalau ditambahkan itu totalnya berapa ya, di mana customer ID-nya itu sudah dirata-ratakan dia karena saya kasih keterangan where kan nggak bisa diletakkan setelah grup by. Akhirnya saya pindahkan ke sini tadi. Nah itu akhirnya saya ingin mendapatkan data yang tadi ya, di derivative tabel kan ditaruh di sini. Kalau kita belum dilakukan grup by kan hasilnya kecuali ya muncul customer ID dia harus kan saya tadi agregat dia customer ID itu udah ada berapa kali belanja. Kalau kita belum pakai customer ID, keterangan customer ID sini customer ID kan satunya dihilangkan sebanyak ini, jadi tinggal ID-nya masih campur. Saya pengen tahu customer ID satu yang tidak belanja berapa kali. Saya bisa berarti kan hasil yang seperti ini. Terus kita coba select berdasarkan customer ID, mana customer ID-nya satu. Nah di soal kita bisa taruh jumlahnya, kita ingin mendapatkan data rata-rata customer ID kita telah berubahkan berdasarkan belanja semuanya ini. Kalau ditambahkan nanti customer ID-nya berapa, kalau kita run terus kalau di customer ID dia juga total salesnya sepertinya berapa, customer ID 2 kemudian seperti ini. Akhirnya teman-teman ini kan datanya sudah tertuangkan berdasarkan customer ID. Tabel turunkan. Kalau saya ingin mendapatkan customer ID satu totalnya berapa ya, kecuali yang customer ID. Cuma di sini kan kita saya tadi sepertinya dia customer ID itu udah kita tinggal menambahkan where-nya di sini aja. Kita bisa tahu mana customer ID-nya itu. Di sini customer ID-nya satunya dihilangkan ya. Saya lakukan juga berdasarkan customer ID. Customer ID. Kenapa customer yang ID? Karena aja seleksi tabel yang tadi yang diturunkan itu tadi kita terus saya sebagai berdasarkan customer ID ya. Jadinya seperti ini. Ya, kita bisa jadi jumlahnya satu ya, total belanja semuanya seperti ini, average-nya nanti perbaikan berdasarkan itu. Itu untuk yang dari ID. Misalkan kita ingin lebih kompleks lagi, customer ID satu, saya ingin salesnya seperti itu lebih kompleks lagi. Salesnya kan kalau tadi kan ya di sini datanya sudah terkontrolkan berdasarkan average ya. Kalau saya ingin mendapatkan customer ID satu totalnya berapa ya kan, ya hasilnya kan seperti gimana? Berarti kita tinggal seperti ini aja. Misalkan kita tinggal menambahkan where-nya. Saya ingin mendapatkan di mana customer ID mana aja yang ya saya kelompokkan juga berdasarkan customer ID-nya. Customer ID kenapa sih customer ID? Karena dia
seleksi tabel yang tadi yang diturunkan itu tadi kita aliaskan total sebagai yang lebih jadinya seperti ini ya. Jadi customer ID 1 total belanja semuanya seperti ini, average-nya customer ID seperti itu. Lebih dari itu untuk yang derivatable, misalkan kita ingin lebih kompleks. Kemudian saya ingin select-nya itu lebih kompleks lagi. Urutkan dia. Kalau tadi kan yang di-select customer ID, total sales amount, average ya. Pembelanjaan yang tanpa where paling banyak gitu kan. Berarti saya ambil total sales amount-nya. Ya, yang paling banyak. Misalkan saya ingin mendapatkan customer ID mana aja yang ternyata total pembelanjaannya melebihi yang tadi kan bukan customer ID ya, tapi total sales amount per ordernya ya, dimana total sales amount per ordernya ini yang lebih dari 4.000 saya pengen ordernya dia itu berdasarkan total sales amount-nya yang customer ID descending yang besar dari, nah itu 5.000. Kita tinggal ya ubah-ubah di sini aja. Kemudian saya ingin, ini saya matikan ordernya juga urutkan dia berdasarkan seperti itu. Jadi yang dipakai kalau berdasarkan soal yang tadi pembelanjaan yang ya paling banyak ya. Kemudian saya ambil contoh di soal yang ke-10 ini juga contoh derivatable tapi pakai contoh yang lebih kompleks kan. Jadi dia ada derivatable-nya itu pakai 2 descending seperti itu. Ya, kalau ini kan dari tadi cuma satu, ternyata tidak ada. Ini kita pakai 2. Yang pertama SCY, yang bukan customer ID ya, tapi total sales amount per ordernya ya, dimana CY itu saya mau select ordernya ini yang lebih dari 4 order year sama total sales amount. Terus saya pengen ordernya dia itu berdasarkan ini total sales saya mau select ini order year sama yang besar seperti total. Nah itu juga bisa sales amount sama ubah di sini aja seperti itu ya. Yang ini saya matikan ya. Kalau kalian bandingkan dengan yang ini ya, itu kan sama yang dipakai kalau berdasarkan soal yang tadi ya cuma ini. Terus yang di soal nomor 10 kita coba kemudian contoh di soalnya adalah saya ingin mendapatkan query derivatable tapi yang pakai kolomnya itu order yang lebih kompleks. Jadi dia ada derivatable-nya itu pakai total sales 2 previous total sales sama persen. Kalau ini kan dari tadi cuma satu. Kemudian yang tadi yang ada di 2 saya pakai itu tadi saya ingin mendapatkan tampilannya yang keduanya adalah S. Saya ada previous, PY saya ada karena CY itu saya mau select current. Previous itu yang sebelumnya order year sama total sales amount-nya aja. Kalau terus PY di sini adalah yang ini saya mau select ya ini ya order year sama kalau yang ini kan di tahun 2006 sales amount itu previousnya nggak ada karena mungkin perusahaan ini baru berdiri tahun 2006, previousnya kosong. Kalau kalian bandingkan dengan ya total penjualan di tahun 2006 berapa kan sama ya. Total penjualan di tahun 2007 berapa? Terus yang jadi di soal hasilnya yang ini ya itu di nah ini loh soalnya adalah satu angka di sini dia bisa mendapatkan satu yang kolom-kolomnya itu order year. Nah contoh yang di sini ya kalau kalian current total sales yang ini previous total sales sama persen ini adalah select yang pertama. Kemudian yang tadi yang ada mendapatkan order year tadi saya ingin mendapatkan sales seperti ini. Kenapa kok di saya ada previous left outer join saya ada dari situ kita ada mendapatkan data yang di sebelah kirinya yang karena itu yang kan di kiri ya atas ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan data yang di sebelah kiri semuanya yang ini ditampilkan. Jika tidak ada data yang di sebelah kanan di tahun 2006 di sininya itu previousnya nggak ada. Sebelah kanan akan terisi baru berdiri makanya dia pakai left join. Previousnya kosong. Di sini penuh, yang di sini kalau nggak ada datanya kosong. Ya total penjualan di left join kan dulu tadi kemudian di total penjualan di tahun 2007 berapa didapat sekian. Jadi hasilnya yang ini ya itu di plus majukan satu angka di sini biar bisa mendapatkan satu tahun previous total di plus 1 kan. Nah contoh yang di sini ya kalau kalian select yang ini sama jadi yang ini select yang pertama order year-nya yang ini untuk mendapatkan order year kan yang total sales itu adalah hasil seleksi sama kenapa kok di akan tetapi left outer join kan ya di situ kita on-nya ya data yang di sebelah kiri di sini itu kan didapatkan dari saya ingin mendapatkan data yang di sebelah kiri semuanya
ini di seleksi PY. Jika tidak ada data yang di sebelah kanan ya, di sininya misalkan kosong, maka di sebelah kanan akan terisi. Jadi misalkan di sini tahun ke-0, di sini jadinya tahun ke-1. Kalau nggak ada datanya 1, dia jadinya tahun kedua karena dia didapatkan beri PY CY order year itu sama dengan PY order year ini ya, ditambahkan 1 order year-nya itu di plus 1 kan. Berarti misalkan kebalik ya. Jadi misalkan kalau yang di sini itu jadi 0 yang ini ya, order year-nya yang ini. Jadi nanti dia akan mendapatkan yang PY itu adalah hasil seleksi sama current kan, tetapi nanti selisihnya kan cuma 1 tahun. On-nya ya tadi seleksi yang ini ya, barulah nanti itu didapatkan dari seleksi hasil yang outer selection-nya adalah di seleksi PY ya, ini yang current kan plus yang current ini ya, previous didapatkan dari ya, jadi misalkan di sini tahun ke-0, di sini jadinya tahun ke-1, di sini tahun ke-1, current dia jadinya tahun kedua karena dia didapatkan dia select dari itu, PY CY order year itu sama dengan PY order year ya. Kalau dijalankan akhirnya nanti jadinya 1, selisih 1. Berarti misalkan yang ini ya, jadi misalkan kalau hasil dari yang current-nya itu tapi nanti dikurang 0 di sini 1 dikurangi 1 previous hasil dari, jadi nanti dia akan dikurangi 1 current hasil dari previous ditambah 1 seperti itu. Selisihnya kan cuma 1 tahun. Makanya tadi ditambahinnya seperti ini. Barulah nanti persen growth-nya seperti apa? Di persen growth-nya didapatkan dari outer selection-nya adalah total penjualannya yang sekarang yang current-nya sebelumnya, yang current-nya dibagi total penjualan previous sebelumnya dikalikan previous didapatkan dari yang ini ya. Persentasi growth-nya berapa persen? Ya, seperti itu. Current total saya semua seperti di sini. Previous ya, dia laju pertumbuhannya dia select dari itu, kemudian yang ini terjadi penurunan 28% dari kalau dijalankan akhirnya nanti jadinya seperti selisih 1. Itu untuk derivative table, dimana yang ini adalah hasil dari yang current-nya itu nanti dari di derivative table saja dikurangi 1. Jika ada hasil dari pertanyaan dikurangi 1, langsung ditanyakan hasil dari melalui previous ditambah 1 LMS atau nanti bisa langsung menghubungi saya. Sekian dari saya, jadinya seperti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti persen growth-nya seperti apa? Ya, persen growth-nya didapatkan dari total penjualannya yang sekarang dikurangi yang sebelumnya ya, dibagi total penjualan yang sebelumnya dikalikan 100, nanti akan dapat ini persentasi growth-nya berapa persen ya, seperti itu. Sama seperti di sini ya, jadi dia laju pertumbuhannya 196%, yang ini terjadi penurunan 28% dari tahun 2007 ke 2008. Itu untuk derivative table. Untuk video kali ini akan selesai sampai di derivative table saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui LMS atau nanti bisa langsung menghubungi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.